Hadis tentang pentingnya niat dalam ibadah. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keridaan Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Riwayat dua Imam Hadits, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain, Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi dan kedua kitab sahihnya yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Catatan: hadits ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, dalam hadits tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba tercelasi dari perbuatan hati, lisan dan anggota badan, sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiganya. Klesiwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia berkata, hadits ini mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata, hadits ini merupakan sepertiga Islam. Hadits ini ada sebabnya, yaitu, ada seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang konon bernama Ummu Qais, bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah. Maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan Muhajir Ummi Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Pelajaran yang terdapat dalam hadits. Niat merupakan syarat layak diterima atau tidaknya amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal solih dan ibadah. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah boleh, jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah maka dia akan bernilai ibadah. Yang membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan, rutinitas, adalah niat. Hadits di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati. Dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Betapa pentingnya niat dalam sebuah ibadah, yang mana kalau hati kita tidak dibersihkan dari penyakit hati seperti suka dipuji, maka bisa jadi niat kita dalam melakukan kebaikan hanya mengharapkan pujian orang, bukan mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran, dia yang bertanya dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi,
beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya maka dia Allah melihatmu. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya. Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya, kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau, Rasulullah, bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian, bermaksud mengajarkan agama kalian. Hadits riwayat Muslim. Catatan, hadits ini merupakan hadits yang sangat dalam maknanya, karena di dalamnya terdapat pokok-pokok ajaran Islam, yaitu iman, Islam dan ihsan. Hadits ini mengandung makna yang sangat agung karena berasal dari dua makhluk Allah yang terpercaya, yaitu, Aminus Samai kepercayaan makhluk di langit, Jibril, dan Aminul Ardi kepercayaan makhluk di bumi, Rasulullah. Pelajaran yang terdapat dalam hadits. Disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan dan kebersihan, khususnya jika menghadapi ulama, orang-orang mulia dan penguasa. Siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir butuh untuk mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut meskipun dia mengetahuinya agar peserta yang ikhlas dapat mengambil manfaat darinya. Jika seseorang yang ditanya tentang sesuatu maka tidak ada celah baginya untuk berkata, saya tidak tahu, dan hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya. Kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia. Termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua. Sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana seorang tuan memperlakukan hambanya. Tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskannya sepanjang tidak ada kebutuhan. Di dalamnya terdapat dalil bahwa perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Ta'ala. Di dalamnya terdapat keterangan tentang adab dan cara duduk dalam majelis ilmu. Wallahu a'lam. Iman, Islam dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan, sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah SWT. Ibarat bangunan rumah, iman sebagai fondamennya, Islam sebagai tembok dan bangunan lainnya. Sedangkan ihsan adalah atap dan ornamen lainnya. Jadi ketiganya adalah satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Pertama, iman dipelajari melalui ilmu tauhid teologi, yang menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan akidah. Kedua, Islam berupa praktek amal lahiriah disusun dalam ilmu fikih, yaitu ilmu mengenai perbuatan amal lahiriah manusia sebagai hamba Allah.
Sedangkan untuk mempelajari ihsan sebagai tata cara beribadah adalah bagian dari ilmu tasawuf melalui tarikah. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan oleh lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Keyakinan tersebut meliputi 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir serta iman kepada qadar dan qadar. Keenam rukun iman tersebut adalah bentuk amal batiniah sebagai wujud pengakuan hati manusia terhadap kebesaran Allah Ta'ala, yang nantinya akan mempengaruhi segala aktivitas yang dilakukan. Manusia adalah makhluk dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Keimanan akan membawa manusia ke titik penyadaran diri sebagai hamba Allah yang tunduk di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Terangnya, ketika keyakinan terhadap keenam rukun tersebut sudah tertanam dalam hati, maka tentu kita akan berusaha untuk menjalani kehidupan sesuai dengan koridor hukum Allah yang pada akhirnya akan membawa ke arah kehidupan yang berkualitas. Maka fondamen itu harus kokoh dan sangat penting ditanamkan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Misalnya dengan mempelajari kitab Tauhid Pemula Aqidatul Awam. Sedangkan Islam, dijelaskan dengan penjabaran 5 rukun Islam, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu. Pertama syahadat. Syahadat merupakan kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, salat merupakan bentuk hubungan vertikal secara langsung antara hamba dengan Sang Khalik. Ketiga, zakat adalah wujud kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Keempat, puasa merupakan ujian melawan hawa nafsu. Dan kelima, haji adalah ajang mempererat ukhuwah Islamiyah dengan sesama saudara muslim dari seluruh dunia. Kelima rukun tersebut merupakan amal lahiriah sebagai perwujudan dari makna Islam itu sendiri, yaitu kepasrahan diri secara total kepada Allah. Artinya, kepasrahan sebagai makna Islam tidak hanya disimpan dalam hati, melainkan diwujudkan lewat perbuatan nyata yaitu kelima rukun Islam tersebut. Dan ini dipelajari melalui ilmu fikih. Lalu ihsan. Ihsan adalah cara bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah SWT. Rasulullah mengajarkan agar ibadah kita dilakukan dengan cara seolah-olah saat ibadah kita berhadapan secara langsung dengan Allah. Cara ibadah ini akan membawa ibadah kita ke makom tingkat yang lebih dekat kepada Allah dengan perasaan penuh harap, takut, khusyuk, ridho, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan tersebut menjadikan ibadah yang kita lakukan TDK hanya sekadar menjadi kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan jiwa dalam penghambaan diri kepada Allah, jelasnya. Dikatakan, jika cara tersebut belum bisa dilakukan, maka ibadah dilakukan dengan keyakinan bahwa Allah pasti melihat dan mengetahui semua yang kita lakukan. Dengan demikian, tentu manusia akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Kita harus selalu ingat bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar. Apa yang tersirat di hati kita semua didengar dan dilihat olehnya. Wallahu a'lam.